Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Juga Pak. warahmatullahi Malam, Pak. wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, matur suwun ya, makasih. Ini saya langsung materi ya, teman-teman ya. Saya udah bagikan lewat Mbak Dira ya, tadi sore apa siang ya. Ini saya buat materi ya, sesingkatnya ya. Kalau mau dibaca ya bisa lama, nggak cukup waktu ya. Rangkuman-rangkuman terpenting yang berkaitan dengan materi kita. Jadi harus tahu ya bagaimana sebuah sistem ekonomi itu dijalankan ya dalam sebuah negara ya. Namanya tatanan ya. Tatanan negara dari sisi ekonomi ya. Nah, di cover depan saya udah bikin ya. Ada buku yang semua orang tahu ya, buku itu ya. Tapi apakah membaca saya juga kurang tahu ya. Bukunya sampai jilid 5 ya. Buku itu wajib kalau anak fakultas ekonomi zaman saya dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Wajib dibaca ya dan dibuat rangkuman summary-nya. Begitu juga kalau kuliah pasca ya. Pasca yang ada bidang ekonominya pasti baca buku ini. Pasca baik S2 maupun S3 sampai postdoktoral ya, harus baca buku ini. Bukunya berjudul Wealth of Nation ya. Disingkat ya, Wealth of Nation itu buku yang dibikin oleh Adam Smith ya. Nah, itulah dasar pendirian sebuah struktur ekonomi sebuah negara dari buku ini ya. Jadi kalau mau paham ontologi perpajakan ya dari sini harus tahu. Karena di sini sangat lengkap dan menjadi milestone ya. Milestone itu semacam pondasi seluruh ilmu pengetahuan bidang ekonomi dan perpajakan tenaga kerja, pinjaman, investasi, perdagangan luar negeri, ekspor, impor, investasi dalam negeri, tabungan, bunga, royalti, sewa, semua ada di sini. Jadi kalau tahu sistemnya di sini, karena nanti kalau tidak dilakukan sebuah hukum keseimbangan makroekonomi, muncul yang nama kontraksi ekonomi, termasuk nanti perpajakan itu menjadi tidak efektif. Karena kalau pajak terlalu besar, itu bisa berdampak kepada buruknya dunia usaha. Karena uangnya tidak bisa diinvestasikan, pajak terlalu tinggi. Nah, itu menjadi kendala. Maka harus dicari yang namanya teori keseimbangan ya. Teori keseimbangan itu ya macam-macam yang dikembangkan di kemudian hari. Nah, kalau kita lihat, ini saya tayang ekonomi 4 sektor karena kita perpajakan internasional. Di situ ada poin D di cover depan. Kalau kita lihat, semua itu rumah tangga dikenakan pajak, perusahaan dikenakan pajak, perusahaan perdagangan luar negeri juga nanti perusahaan kena pajak, dan seterusnya. Jadi terjadi siklus, itu sebenarnya esensinya. Oke ya, sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan membuat sebuah PowerPoint halaman 2 ya. Nah, kalau kita lihat di halaman 2 ya, itu adalah perkembangan highlight peradaban manusia dari sektor ekonomi ya. Saya menyebutnya perjalanan peradaban manusia. Kita sekarang kalau Anda dengar buka di internet tuh banyak ekonomi 4.0 atau 4.0 ya. Nah, 4.0 itu gambarnya yang di bawah ya. Yang di bawah keterangan industri 4.0 banyak teknologi fisik dan digital yang digabungkan melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, internet of things, IoT, untuk menciptakan perusahaan digital saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi kita di era itu. Tapi sekarang ada lagi 5.0, POP 5.0 ya. Itu prinsipnya super speed, kecepatan ya. Nah, buku Adam Smith ini diciptakan ketika peradaban
0.0 dan 2.0 sebenarnya di masa itu ya, di mana mesin itu bisa menghasilkan, memproduksikan uang. Jadi faktor mesin itu bisa menciptakan produk industri. Jadi konkretnya 0.0 di era itu terjadi. 0.0 itu ketika James Watt menemukan mesin uap, kemudian mengubahnya menjadi tenaga listrik dan mesin. Jadi berubahnya paradigma hidup manusia dari manual dibantu oleh mesin. Kemudian mesin itu menjadi alat bantu, di mana output kerja mesin lebih cepat dibandingkan kerja manusia. Lalu terjadi apa? Terjadi peningkatan produktivitas. Produktivitas meningkat, satu orang bisa menghasilkan 50 produk. Sebelum ada industri mesin dan listrik, itu satu tenaga manusia bisa menghasilkan satu produk. Lalu terjadi oversupply. Oversupply itu barang terlalu banyak, sementara permintaan tetap. Lalu terjadi krisis ekonomi akibat oversupply, sementara demand turun. Nah, hukum ekonomi mulai berlaku di situ. Nah, Adam Smith berada di revolusi industri di Skotlandia dan Prancis, Eropa tentu saja. Lalu menganalisis kondisi itu. Nah, itulah mengapa buku Wealth of Nation itu muncul. Dia mencari gagasan. Nah, kemudian era 3.0 itu era komputer. Era komputer itu ya mulai tahun 70-an sampai tahun 2000-an ya. Nah, kita nggak tahu sampai seberapa 0.0 nanti. Mungkin kalau udah sampai 7.0 itu ada buku yang kalau Anda mau baca ya. Ramalan orang tentang era 7.0. 7.0 itu di mana nanti 2/3 manusia itu harus musnah di bumi ini, karena yang signifikan itu karena sepertiga aja. Yang Anda lihat aja, misalkan penduduk ini saya berapa sih yang aktif di komputer, paling berapa juta sih. Sisanya itu bukan warga negara lagi karena dia nggak tahu teknologi. Nah, itu menjadi warga yang tidak relevan. Anda baca bukunya Yuval Harari itu ya, itu buku terkenal, banyak didiskusikan di era sekarang. Ramalan tentang manusia di era super kecepatan ya. Nah, industri itu berkembang menjadi perubahan pola perilaku. Maka ada dua masa sebenarnya di Eropa yang berkembang, yaitu basis modal itu disebut kapitalisme, dan satu berbasis sosialisme. Lalu muncul dua aliran sosialisme dan kapitalisme. Aliran sosialisme itu ditokohi oleh Karl Marx dan kawan-kawan, yang kemudian menjadi ideologi ekonomi negara-negara Uni Soviet. Nah, sementara untuk yang kapitalisme kemudian berkembang di Amerika dan negara-negara sekuler. Itu kenapa terjadi? Nah, saya bikin singkat ya, di situ tidak banyak, karena kalau banyak itu panjang sejarahnya. Bagaimana menciptakan mesin itu sebenarnya, itu awal mesin itu ada. Itu ketika kalau Anda baca jauh sebelum abad ini, kira-kira mungkin hampir 3.000 atau 4.000 sebelum Adam Smith menulis buku tentang Wealth of Nation, yaitu ketika cerita di Yunani kuno itu Promethean mencuri api dari dewa Deus, dari dewa ya, di Gunung Olympus. Ketika dia mencuri api disitulah mulai penemuan api ditemukan lalu senjata api, kemudian pabrik-pabrik. Kalau Anda lihat motor Anda itu kenapa nggak nyala, ya apinya nggak ada. Jadi pencurian api dari Gunung Olympus oleh Promethean itu awal kebangkitan manusia. Karena semua ada apinya, komputer ada api, kalau nggak ada listriknya komputernya nggak jalan, HP Anda nggak jalan. Nah, itu awal sejarahnya. Tapi saya nggak mau berkembang ke sana terlalu jauh. Tapi artinya
jantung kita pun konkretnya, kalau jantung kita ini kan panas nih, ini karena ada api. Jadi kita itu, sistem tubuh kita itu ya sama seperti itu. Kalau nggak ada apinya, ya darah kita beku, mati kita. Nah, darah itu disimbolkan dengan ya air, sama seperti air, namanya juga cairan ya. Cairan itu kemudian diubah orang menjadi rasio keuangan, itu nyingkat beberapa abad kemudian yang disebut cash ratio. Cash ratio itu perbandingan antara pipa lancar dengan utang lancar. Itu sebenarnya sejarahnya dari unsur-unsur yang ada di dalam proses produksi. Nah, yang paling tua namanya ada hukum ekonomi mikro dan makro. Itu dari mana diambil? Nah, di halaman ketiga ya, kalau nggak salah ya. Halaman ketiga, saya membuat, ini nggak bisa dipahami langsung ya, nanti Anda batinkan baca-baca ya kalau sempat. Kerangka sistem ekonomi mikro dan makro itu kenapa muncul? Menurut hukum alam, jadi ada dua hukum. Sebelum hukum ekonomi Adam Smith itu muncul, itu dipelajari berdarah-darah ya, sampai hukum keseimbangan ekonomi 4 sektor itu muncul, yaitu unsur pembentuk alam. Unsur pembentuk alam itu ada 4, ada udara, ada air, ada angin, ada tanah. Itu oleh Empedokles ya. Maka kalau Anda lihat, coba Anda lihat itu ya, itu ada air ya, air laut, mengalami kondensasi karena ada api, apinya matahari ya. Kemudian terjadi siklus, dibawa oleh angin, unsur angin, nanti terjadi kondensasi, lalu terjadi hujan ya. Hujan terus mengalir ke sungai, nanti ada air tanah, kemudian seterusnya mengalir. Nah, itu disebut flow. Flow itu aliran, maka ada cash flow, ada lingkaran. Nah, ini sejarah lingkaran itu dari hukum alam. Nah, ini kemudian dibangun menjadi sistem. Nah, kalau ditanya sistem itu apa, sistem ekonomi, sistem umum itu ya dibangun dari hukum-hukum alam, atau disebut law of nature. Hukum-hukum alam itu bersifat ajek abadi. Nah, ajek abadi itu artinya dia tetap sesuai dengan hukum-hukumnya. Jadi hukum alam itu nggak berubah. Maka orang Yunani kuno itu percaya di atas kita ini air, di bawah kita air. Ya, di tanah ini kan tempat kita berdiri air, ada air. Di atas awan sana ada air. Jadi hidup itu adalah air. Maka segala sesuatu terbentuk dari air. Itu muncul, kemudian ditemukan di era-era pengetahuan melalui ilmu kimia, ilmu fisika, dan ilmu alam menjadi hukum alam. Jadi kalau begitu, hukum alam terlebih dahulu lahir karena dia bisa diamati, bisa dilihat ya. Maka hukum alam itu disebut ketetapan alam. Namanya ketetapan itu berarti nggak berubah, dia ajek. Hukum alam itu pasti bahwa besok jam 6 akan muncul matahari dan jam 6 dia akan tenggelam. Ini kemudian berkembang ya dalam diskursus, dalam pengetahuan, muncul yang namanya era modern. Ada seorang tokoh bernama René Descartes. René Descartes itu membedakan dua hal. Ada mind, ada body. Mind itu otak, body itu tubuh. Nah, tubuh itu menurut René Descartes sistemnya sama seperti alam. Jadi tubuh kita ini mesin, sama seperti mesin. Jadi kalau Anda nggak makan lemas itu berarti kurang bensin. Ya sama begitu ya. Kemudian apalagi kalau Anda banyakkan makan garam ya, unsur air terlalu banyak ya Anda darah tinggi. Itu kan dari alam. Kemudian kalau Anda kebanyakan makan gula ya Anda diabetes. Itu kan dari alam semua, natural. Kemudian apalagi ya? Ya termasuk sperma manusia itu dari alam, nun sewu ya mohon maaf. Itu kan dari makanan. Makanya orang barat itu mau menjelang kehamilan dia cari makanan bergizi supaya anak nanti pintar karena dari sperma. Jadi semua dari air.
setetes air, ada 5 juta sperma masuk ke dalam tubuh perempuan, ada sekitar 5 juta, lalu Anda satu-satunya yang jadi, lalu Anda disebut manusia unggul. Oleh agama ya Anda cari sendiri ayatnya, saya bukan ngajar mata kuliah agama ya, Anda cari sendiri ayatnya, ada itu. Nah, lalu Rene Descartes percaya bahwa ada keseimbangan antara manusia dengan alam. Nah, yang membedakan apa? Yaitu mind, otak, pikiran. Manusia itu punya fakultas akal budi yang memampukan untuk memahami alam, kemudian dirubah menjadi organ-organ yang mikro. Mikro itu ya manusia. Maka kalau Anda, ini Mas Wid pasti tahu, di Jawa itu ada istilah manunggaling kewala gusti. Atau kalau nggak tahu itu, mercubuana itu sama. Itu sebenarnya prinsip dari pemikiran Jawa. Sama itu dengan hukum ini. Yaitu ada istilah buana alif, buana agung. Buana itu alam. Alam besar itu buana agung, buana ageng, buana gede sama. Kemudian buana alif itu manusia. Buana alif itu ya kita ini. Jadi manusia itu sama dengan alam. Nah itu dasarnya. Itu Rene Descartes yang mengilmiahkan. Kalau orang Jawa kan, orang Timur itu budayanya berbeda. Dia budaya tutur. Kalau Barat kan budaya tulis. Jadi ya masa saya taruh di sini menurut pendapat Mbah Marijan ya nggak mungkin lah. Ini saya mohon non sewu. Ya. Tapi orang Timur jauh lebih tahu itu. Lalu Rene Descartes membuat alam ini sebagai Deus ex machina. Deus ex machina itu alam ini adalah ciptaan Tuhan. Deus itu kan Tuhan, Gusti Allah. Ciptaan Tuhan yang bersifat mekanik. Jadi alam ini seperti hukum mekanik. Dia ada keseimbangan. Maka kalau Anda lihat sumbu kartesian itu lingkaran dia buat, kemudian ada sumbu X, ada sumbu Y. Itu kan sebenarnya sebuah sistem namanya apa ya? Rene Descartes aksis. Maka kalau Anda bikin tesis nanti pasti ada variabel X, variabel Y. Itu kan dari regresi kartesian. Maka sumbu kartesian. Karena itu Galileo mengatakan kitab alam ini bahasanya matematik. Jadi bisa dimodelkan itu artinya. Maka muncul keseimbangan ekonomi, sebenarnya konsumsi, investasi, government expenditure, X min M plus transfer pajak. Itu dari mana diambil ya? Dari hukum matematik alam. Bentuknya bisa segitiga, bisa lingkaran, dan bisa berupa gerak. Jadi kalau kita pengen tahu luasnya ruangan tempat Anda kuliah di online ini, ukurnya gimana ya? Ya pakai segitiga. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ini bisa diukur. Karena itu menara Eiffel itu bisa kita ukur. Karena dilihat panjang, tinggi, lebar, dan lingkaran segitiga disebut. Ukur tanahnya begitu. Nah, lalu kemudian dikontemplasikan itu apa? Dihayati dengan meniru alam. Itu teknologi muncul. Lalu kalau dibedah apa ya? Dibedah burung merpati ya. Ya dia niru, malah dibuat pesawat terbang. Jadi bukan ide manusia sebenarnya. Manusia hanya belajar dari alam aja, dari hewan, dari alam ini dibikin. Lalu ada robot, lalu ada rumah pintar, ada komputer pintar, ada HP pintar. Lalu sekarang berubah. Tuhan sudah bergeser. Kalau dulu kita sebut Tuhan itu maha tahu, kalau sekarang enggak. Google yang maha tahu. Jadi Anda bisa cari di Google, semua Anda bisa tahu. Itu karena yang disebut Hegel itu kemenjadian alam ini adalah proses perjalanan logika manusia dalam sejarah yang membentuk. Nah itu berubah. Jadi kalau dulu Tuhan itu mau tahu, kalau sekarang kan Google mau tahu. Anda bisa cari, bikin bom juga ada di Google. Cara apapun ada, asal Anda mau membuka itu. Nah ini disebut keteraturan alam. Nah kalau saya kuliahin ini ya nanti muncul filsafat alam, jadi harus tahu ya.
harus tahu bagaimana ciptaan itu diwujudkan. Nah, bagaimana itu pikiran? Sekarang badinya sudah, tubuh sama dengan mesin sama dengan alam sama dengan hukum tetap. Maka ya teknologi nggak bisa capek. Kalau manusia bisa capek, maka teknologi diyakini bisa merubah peradaban. Itu konsep berpikirnya. Nah, dia mencari keseimbangan pasti. Law of konstanta, determinisme. Bahasanya matematik. Nah, bagaimana itu main? Main itu pikiran. Pikiran itu, René Descartes itu meneliti struktur otak manusia ya. Di otak manusia itu, saya nggak mau gambar di sini, tapi nanti cari di Google. Ada yang disebut pineal gland. Pineal gland itu otak kecil di belakang otak Anda ini. Itu ada namanya cerebellum. Dia kecil sekali. Hanya segede biji sesawi, mungkin sebesar ujung pulpen saya ini. Ini pineal gland. Nah, itu yang membedakan manusia dengan hewan, karena ada pineal gland ini. Namanya cerebellum. Ya kalau orang beriman pasti menyebut itu roh. Ya boleh, monggo. Nah, ada larangan, kata agama yaitu hadiah Gusti Allah. Ya silakan, nggak salah, ya monggo. Nah, itu keunggulan manusia. Maka dia bisa meniru, menciptakan. Karena di manusia itu punya pineal gland di otak belakang ini. Dia keseimbangan otak kiri, otak kanan. Kalau Anda banyak otak kiri, ya mikir. Tapi kalau Anda otak kanan, itu banyak kepada seni ya. Maka kalau otak kiri, otak kanan itu nggak seimbang, dia disebut orang menjadi apa ya? Ya tidak seimbang. Maka salah satu caranya kalau mau jadi ilmuwan itu harus bisa main musik. Kalau nggak bisa main musik, otak kanan Anda nggak terbentuk ya. Maka di Jawa itu kalau pendidikan di apa? Ideologi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro itu di setiap sekolahnya mesti ada yang namanya musik gamelan. Gamelan itu ada latihan ekstrakurikulernya karena akan melatih perasaan, raso. Ya, memukul gamelan ya. Jadi sebenarnya apa? Membuka intuisi orang ya untuk supaya pineal gland-nya itu bisa berkembang. Kemudian bisa kerja sama orang. Kalau Anda cuma mukul sendiri nggak dengar teman ya kacau balau itu. Jadi manusia jadi tidak egois, dia bisa toleran. Itu fungsinya musik. Tapi kalau matematik atau kayak Anda ngerjain purum itu bisa Anda kerjain sendiri. Ini suka-suka saya ya, benar juga. Tapi kan kita hidup bermasyarakat, ya nggak boleh begitu juga. Ya. Kira-kira itu ya. Lalu saya masuk ke sistem ekonomi itu tadi. Sistem ekonomi itu tadi dipindahkan oleh pemikiran ya melalui yang namanya dialektika material. Dialektik material itu bagaimana diterangin ya? Begini. Itu susah dipahami, tapi mudah diterangin ya. Kalau Anda baca bisa 3 tahun nggak ngerti. Kita ini semua mengalami encounter. Encounter itu perjumpaan. Nah, itu disebut perjumpaan kita dengan benda-benda material di luar diri kita. Kita tiap hari bersetubuh. Coba Anda lihat. Pagi Anda bersetubuh dengan air. Mandi. Bersetubuh dengan Pepsodent. Bersetubuh dengan sikat gigi. Bersetubuh dengan sampo. Habis itu bersetubuh dengan pakaian, bersetubuh dengan lipstik, bersetubuh dengan sepatu, bersetubuh dengan HP, bersetubuh dengan komputer, bersetubuh dengan sejadah, bersetubuh dengan apapun. Kita ini adalah pengalaman bersetubuh, encounter, perjumpaan dengan benda-benda material. Nah, dari sini nanti muncul pajak. Semakin banyak Anda berjumpa dengan hal-hal substansi material, itu menunjukkan peradaban Anda maju. Maka ada penelitian ya teman-teman ya. Di negara China itu tiap tahun ada pertumbuhan bahasa baru. Jadi bahasa yang belum ada bahasanya muncul nama baru. Itu karena ada perjumpaan benda dengan benda menghasilkan sesuatu yang baru. Itu disebut inovasi kemudian. Jadi yang namanya dialektik material, prastruktur itu kalau menurut Marx, karena ada perjumpaan kita dengan benda-benda material, alat-alat produksi. Coba, kalau Anda bersetubuh dengan mobil Mercy,
itu berarti hidup Anda lebih kaya dibandingkan saya bersetubuh dengan Gojek ya. Bukan bersetubuh anu badan, bukan begitu. Bersetubuh artinya menggunakan fasilitas Gojek. Itu menunjukkan struktur ekonomi saya. HP saya ini umurnya udah 6 kali masuk bengkel ya. Ini kalau dijual saya tanya, ini kalau saya jual berapa Pak? 50.000 Pak. Nah ini saya hanya mampu bersetubuh dengan ini karena kemampuan ekonomi saya kurang. Kalau Anda HP-nya mungkin iPhone yang harga 30 juta, itu menunjukkan kelas ekonomi Anda. Nah, paham ya? Jadi kalau orang, mohon maaf ya, orang tua saya misalkan di Jawa itu bersetubuhnya hanya dengan 10 benda, tempe, tahu, nasi, ya, itu aja. Maka hidup menjadi sederhana. Semakin kompleks dia bersetubuh dengan benda-benda material, semakin maju perekonomian sebuah negara. Wah, itu menjadi kemudian ideologi orang untuk produksi dan memproduksi benda-benda yang ada di sekitarnya ya. Ya kalau orang kota pasti banyak hal bersetubuh. Bersetubuh dengan Hermes, bersetubuh dengan Louis Vuitton, LV ya. Jadi semua itu persetubuhan manusia dengan benda-benda material ya. Karena kalau lihat saya kuliah bajunya ini aja, memang saya cuma punya satu kok. Ini juga bisa 1 minggu saya cuci. Ya itu kemampuan saya bersetubuh ya. Ya itulah duit saya, ya segitu aja. Jadi Marx percaya basis kemajuan sebuah negara itu adalah materi sebagai basis dasar hal-hal ekonomi. Jadi ekonomi itu menentukan realitas sosial. Realitas sosial termasuk apa ya? Cara Anda berdoa itu tergantung ekonomi Anda. Coba doa orang miskin sama kaya itu beda. Mohon maaf ya. Kalau orang kaya itu mengucap syukur, kalau orang miskin minta tolong sama Tuhan, itu aja udah beda. Menurut Marx, bukan saya yang ngomong, ini menurut Barat. Nggak usah saya sebut namanya, nanti repot. Jadi cara kita berdoa pun tergantung struktur ekonomi. Orang yang banyak utang, beda doanya. Jadi menentukan cara kita berkesenian. Ya, kalau cara saya berkesenian, saya suruh abang di pinggir jalan, bang, ini 20.000. Kamu nyanyi lagunya, bisa nggak? Saya minta. Boleh Pak, apa? Remang-remang di Pantura, wah dia bisa nyanyi. Remang-remang di Pantura, lagu kesukaan Gus Dur ya. Aku kan Gus Durian soalnya. Oh iya, bagus. Oke. Itu cara saya berkesenian, beda. Tapi orang-orang Eropa yang maju, kantongnya tebal, itu bisa membeli tiket harga 10 juta untuk nonton konser kesenian. Nah, itu maksudnya, paham ya? Jadi Marx percaya bahwa dunia ini kacau baiknya tergantung ekonomi. Makanya kalau ekonomi kacau, negara itu udah pasti kacau. Itu aja dah. Mengukurnya bagaimana? Satu kata, yaitu tidak boleh ada orang terlalu kaya dan tidak ada boleh orang terlalu miskin. Bukan berarti harus sama, enggak. Tapi tidak boleh ada terlalu jauh. Kalau ada kesenjangan gap, itu menunjukkan negara itu kacau cara ekonomi. Maka cara politik, cara berkuasa, cara kita berkesenian itu ditentukan oleh terstruktur yang namanya institusi, hukum, budaya, pola kekuasaan ya, apalagi kekuasaan udah pasti. Itu ditentukan oleh basis struktur ekonomi. Nah, halaman berikut ya. Maka Marx mengatakan uang adalah segala-galanya dengan alasan apapun. Jadi itu disebut kapitalisme ya. Nah, celakanya kekayaan kapitalisme ini berasal dari struktur bawah. Struktur bawah itu pegawai, rakyat tertindas, kaum proletar. Kaum proletar itu ya seperti saya ini. Saya ini kan proletar. Proletar itu nggak bebas. Kenapa saya proletar? Kebebasan itu, jadi Anda paham ya, konsep liberty. Orang bebas itu hanya orang kaya, orang nggak kaya nggak bebas. Itu aja dah kesimpulan dari materi ini. Maksudnya gimana? Kalau yang punya perusahaan, dia bebas, boleh masuk, boleh enggak ke perusahaan itu. Tapi kalau saya enggak, ini harus diselesaikan besok Prof, pagi ya, tolong diselesaikan. Jadi saya harus masak kopi, taruh masuk juga. Ya.
orang kaya yang bebas, orang miskin nggak bebas. Itu namanya liberty. Jadi kalau Anda ingin bebas ya Anda kaya. Nah, itu disebut kekuasaan. Jadi money is the power, di situ muncul. Uang itu kekuasaan. Ya, kalau enggak ya repot. Itu menurut Marx, kritik Marx. Lalu muncul kelas-kelas menengah ya. Nah, kemudian negara, nah ini nanti berhubungan dengan pajak. Kekuasaan negara itu lapis ketiga ya. Dia yang menjaga dengan hukum, legalitas, dan militer. Untuk menjaga itu, tatanan itu. Lalu para alim ulama itu mencari pembenaran ayat-ayat yang berhubungan dengan manusia. Kalau kepada miskin dia bilang, sudahlah sabar, ini ujian bagi kamu di bumi, nanti kamu akan dapat surga. Tapi kalau kepada orang kaya dia ngomong, diberkatilah kamu karena hidup kamu enak. Ya, jangan bikin ayat-ayat yang menyakitkan orang kaya. Kalau dia berhubungan dengan orang kaya, kalau dia berhubungan dengan orang miskin, dia bilang sabar, nerimo kamu. Itu Gusti Allah buatan sare. Tuhan nggak tidur, nanti kamu sabar ya. Itu sebenarnya pembenaran dalil agama juga bermain di situ. Sebagai justifikasi. Lalu terjadi akumulasi kapital. Manusia kaya menguasai dunia karena money is the power. Itulah struktur ekonomi. Nah, saya mau lebih dalam ya. Saya naikkan berapa oktav ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya naikkan 6 oktav ini sekarang interprestasi ya. Jadi kalau kuliah itu begini ya. Zaman saya kuliah dulu, saya nggak tahu zaman kuliah sekarang ya. Walaupun saya jadi dosen ya. Kalau zaman saya kuliah dulu ditayangin materi seperti ini ya, silakan Anda pikirkan yang berhubungan dengan pajak. Itu pertanyaan lalu kita bingung. Ini dosen ini ngasih soal, nggak ada kisi-kisinya lain yang diajarin, lah yang ditanya. Ya memang itu kuliah begitu. Nah sekarang kita kritik ya. Kalau menurut Anda siapa yang bayar pajak di sini? Coba Anda amati. Yang bayar pajak. Kalau misalkan kekuasaan negara menaikkan tarif pajak, bunga, sewa, royalti, dan seterusnya. Siapa yang bayar pajak? Ya tetap pegawai paling bawah yang bayar. Karena dia konsumen. Konsumen paling banyak dia rakyat bawah. Rakyat bawah nanti dikenakan pajak, karena dia naik, ya nilai jual dia naikin, berarti konsumen yang kena. Kalau ada CSR naik, ya CSR perusahaan orang kaya mana bayar CSR sih? Dari Hong Kong kali. Nggak ada perusahaan besar tuh bayar CSR. Kita bersyukur dibohong-bohongin itu. Lalu nanti dibesarkan media. Ya media juga menguasai. Anda baca buku siapa itu? Saya lupa ya. Noam Chomsky ya. Media itu mempengaruhi opini. Lalu dikatakan perusahaan ini setelah ber-CSR. Ya sudah kita percaya aja begitu saja. Tapi sebenarnya perusahaan tidak pernah ber-CSR. Karena kalau ada CSR 1%, maka dia dinaikkan aja harga penjualan. Kamu naikin harga penjualan 1% ya. Padahal CSR 0,05%. Jadi dengan CSR perusahaan tambah untung. Nah itu. Pajak pun begitu. Jadi sudahlah kalau saya mau kritik. Ada yang disebut hal-hal tersembunyi yang sengaja disembunyikan. Tapi ada hal yang terang yang kita pahami. Nah ini cara belajar begitu ya. Jadi ya itu sistem seperti itu. Kemudian halaman berikut ya. Saya masuk ke buku Karl Marx. Buku Adam Smith ya. Kalau tadi kritik Karl Marx, sekarang saya lanjutkan bagaimana itu tadi bergerak dalam mekanisme fase penggerak manusia warga bumi. Nah itu ada buku ya. In Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation. Cara secara alami, inquiry, nature itu alami, and cause wealth of nation. Bagaimana menciptakan kemakmuran sebuah bangsa. Tadi udah saya terangin Power ya, yaitu awal modern yang diterjemahkan mesin untuk produksi, akhir modern itu kepada konsumsi, post modern kepada kecepatan, yaitu munculnya e-commerce ya, munculnya perdagangan komputer dan online ya. Itu yang menjadi tema Olimpiade. Tema Olimpiade itu bunyinya Citius, Altius, Fortius. Nah, ini bukan bahasa Jawa ya.
Artinya makin cepat, makin tinggi, makin kuat. Itulah dunia masa depan. Lalu di bawahnya udah saya terangin di depan tadi, sistem alam sama dengan sistem mesin abadi, Deus ex machina, atau di Spinoza mengatakan Deus ex nature, atau kalau Hegel mengatakan akal dunia. Nah, itu dipindah dalam sirkular flow payment, makanya sirkular itu sirkulasi ya, pajak itu tadi. Konkretnya bagaimana itu diterangin? Begini, Adam Smith itu meminjam dari pemikiran terdahulunya, sambung menyambung, itulah ketekunan orang barat. Kalau kita ini egois, coba kalau ada teman Anda benar, Anda udah iri aja. Kita itu iri hati ini nggak tahu dari mana ilmu iri hati ya. Wah, udah dia benar, kita nggak mau ngikut. Padahal kalau orang barat sesuatu benar itu kita lanjutkan, kita kritik, kita perbaiki. Lalu ilmu mereka bisa tumbuh berkembang. Nah, Adam Smith itu belajar dari Deus ex machina dari René Descartes dan Spinoza dan Hegel yang mengatakan bagaimana alam semesta itu ada jadwalnya. Saya ulangi ya, alam semesta itu ada jadwalnya. Jadi jangan egois, jangan engkau paksa alam. Alam itu pasti ada jadwalnya. Ya sama seperti Anda sholat, kalau yang muslim, ada jadwalnya. Masa subuh Anda sholat jam 12 itu orang gendeng gitu. Orang gila itu. Ada jadwalnya, alam juga punya jadwal. Itu disebut ketetapan alam. Lalu muncul itu sektor tadi bergerak itu. Dari rumah tangga, dia disebut res privata, bergerak ke res publica. Nah, itu sebenarnya dari abad ketiga Masehi, melalui bukunya Cicero, atau Marcus Aurelius Cicero ya. Itu yang membuat ya. Nah, itu dipelajari oleh Adam Smith, buku-buku literatur itu. Itu kalau Anda baca bukunya ada 5, ini harusnya 50 kali kuliah saya, tapi ya nggak mungkin lah. Kita harus pelajari itu satu-satu sejarah supaya tahu ya. Nah, itu muncul bergerak alam itu sesuai dengan flow of the water tadi. Coba Anda lihat, ini flow the payment. Nah, itu sama dengan flow the water. Sektor juga cuma ada 4, ini juga cuma 4 anasir, sama air, api, tanah, udara, dan tanah. Ini juga 4. Rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan internasional. Sama, dia 4. Coba Anda lihat. Tiruan. Adam Smith itu meniru ya. Wah, itu hebatnya orang barat ya. Kalau saya batinkan ini, tapi saya udah bikin juga pola Jawa ya. Jangan Anda sangka saya nggak bikin, saya juga bikin. Niru juga deh. Gua tiru. Jawa itu ada doktrin ya. Doktrinnya begini bunyinya. Saat dulur papat 5 pancer, ya sama. Kiblat papat 5 pancer, kiblat itu 5 arah. Kiblat papat timur, barat, utara, selatan, lalu ingsun ini sadulurnya, dulurnya temennya. Itu sama, bisa saya bikin juga pakai ilmu Jawa. Cuma Jawa itu nggak didokumentasi, itu sayangnya, walaupun ada kitab Mak Copat, kitab Babat Tanah Jawi, kemudian kitab Rogo Warsito, Sota Soma ada, tapi nggak lengkap, nggak ilmiah, karena nggak dimodelkan, sayangnya itu. Jadi Adam Smith itu membuat hukum alam menjadi hukum ekonomi, itu kesimpulannya ya. Apa itu wealth of nation? Halaman berikutnya ya. Wealth of nation itu intinya sebenarnya satu. Itu saya bikin di merah kata-kata itu. Aku bekerja maka aku ada. Itu sengaja saya bikin sendiri. Sebenarnya Adam Smith nggak ngomong begitu. Saya tiru René Descartes. Kalau René Descartes mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Sekarang saya balik. Aku bekerja maka aku ada. Kalau Anda nggak kerja, Anda nggak ada. Disebut pengangguran lah begitu ya. Adam Smith, ini Anda ngebayangin ya, buku setebal itu saya rangkum menjadi begini doang. Ini mah bisa gila kalau nggak kuat baca mah. Begini dia bilang, martabat manusia, human dignity, itu ditentukan oleh hak milik, oleh prestasi kerjasama, sama sucinya dengan hak hidup, maka tidak boleh diganggu. Koma, titik koma ya. Sedangkan kalau Anda nggak punya, modal nggak punya, atau buruh, disebut di situ, saya nggak menyebut orang miskin, karena orang miskin itu menurut saya ada kekerasan verbal, itu penghinaan, saya nggak mau pakai kata-kata miskin. Saya sebut, jika kurang beruntung,
maka dia juga punya modal. Modalnya apa? Tangan dan keterampilan untuk menghasilkan sesuatu yang sama sucinya sebagai hasil kerja manusia terbaik sebagai panggilan hidup. Jadi Adam Smith itu disebut division of labor, pembagian kerja. Manusia itu dibagi-bagi kerjanya. Pembagian kerja atau disebut spesialisasi, menghasilkan produktivitas. Itu lihat chapter 3 of the accumulation of capital. Pembagian fungsional tim kerja terspesialisasi menghasilkan mutu. Coba ya, ambil contoh ya. Komputer ya. Komputer itu kan ada divisi kerjanya kalau Anda lihat. Divisi kerjanya. Ada yang buat rakit ini, ada yang buat rakit ini, ada yang buat rakit ini. Jadi ada pembagian kerja. Yang paling kelihatan kalau pembagian kerja itu dokter. Dokter kan ada dokter umum. Nah, ya murah mungkin harganya. Kemudian ada dokter kandungan, ada dokter kulit, ada dokter kelamin, ada dokter gigi, ada dokter mata, ada dokter bedah, ada dokter jantung kiri, ada dokter jantung kanan, ada dokter hewan, ada hewan mamalia, ada hewan kornivora, semua ada spesialisasinya. Semakin spesialisasi, karena ada pembagian kerja, menurut Adam Smith, itu menghasilkan produktivitas mutu. Nah, oleh ilmu pengetahuan kemudian melalui dikembangkan menjadi teori manajemen ini, berkembang ya. Berkembang menjadi teori manajemen, muncul kata-kata mantra berjudul The Right Man on the Right Place. Nah, itu ya. Akuntan pun sama, ada akuntan internal, ada akuntan eksternal, ada akuntan manajemen. Itu terspesialisasi. Jadi orang semakin ahli di bidangnya, itu menunjukkan dia profesional. Jadi bekerja secara profesional. Maka kalau Anda lihat sekarang di perusahaan itu ada yang namanya divisi HURM, Human Resources Management. Itu bagaimana cara pronouncement, merekrutkan orang dari pekerjaannya dulu. Maka namanya ada di SDM itu disebut sistem selection pegawai sampai sistem dia pensiun. Nah, itu kan pembagian divisi pekerjaan, job description. Maka akan muncul apa? Yang disebut dengan struktur organisasi. Nah, ente fungsinya apa? Jadi yang dilihat fungsi kerja. Fungsi kerja itu sama dengan fungsi mesin. Jadi kalau mesin motor itu dia fungsinya baut, ya dia harus sebagai baut yang baik. Kalau dia sebagai cermin, ya cermin yang baik. Kalau dia busi yang baik. Kalau dia speedometer, ya speedometer yang baik. Orang itu harus spesialisasi. Nah, itulah sistem mesin diubah menjadi manusia. Kamu taruhnya di sini, 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 kamu ahli ini. Lalu sistem itu menjadi jalan. Kalau dia jalan, tergantung. Ini saya bercanda, tergantung hasilnya ya. Hasilnya apakah menghasilkan bajai atau Ferrari. Nah itu. Kalau hasilnya Ferrari, nah itu negara maju. Kalau hasilnya bajai, ya hari ini peraturan, sore batal. Itu pemerintah bikin, udah kacau itu. Itu otak bajai. Sama-sama mesin. Nah itu mengukur well of nation menurut Adam Smith. Apakah otak bajai atau otak Ferrari atau otak Mercy lah yang di bawahnya. Kalau Ferrari sama Mercy itu dia paten udah. Anda kalau buka Mercy Tiger tahun 73 itu kalau dibuka pintunya wanginya kok masih baru ini. Sakti banget ini mobil. Coba kalau bajai baru 2 tahun diperbaiki di mana di tikungan juga bisa diperbaiki. Kalau Ferrari mana bisa Mercy. Mercy itu nggak mau kalau Anda udah pernah masukkan ke bengkel yang bukan bengkelnya. Nggak bisa diperbaiki Pak. Ya sama dengan IMF lalu ngatur negara kita. Kamu ini nggak benar karyanya. Ya kamu berpikirnya bajai, udah ganti Ferrari. Nah kita SDM kita nggak kuat jadi Ferrari, lalu negara hancur. Ya jangan salahkan siapa-siapa. Karena kita nggak konsisten. Konsistensi pada struktur dan fungsinya. Jadi saudara sekalian, sistem kerja manusia mengambil menjadi mesin. Jadi alam ini meniru mesin,
flow, dikira menjadi mesin, mesin dirubah menjadi perilaku manusia. Lalu manusia ditempatkan fungsi rem, fungsi gas, fungsi speedometer, fungsi on off, semua berfungsi. Kalau dia berfungsi dengan baik, right man on the right place, kalau ada division labor, nah itu namanya terspesialisasi. Lalu di situ muncul wealth of nation. Apakah sebagai pemodal atau sebagai pekerja? Dia sesuai fungsinya. Ya kalau saya dosen, fungsi saya apa sih? Ya belajar dan mengajar. Kalau fungsi Anda mahasiswa, nggak usah saya terangi, nanti tersinggung. Renungkan sendiri ya. Kalau tugas sebagai pegawai ya apa? Ya sudah. Maka itu saya kalau sama pimpinan nggak boleh mengatakan tidak. Nggak pernah muka saya kecut. Enak nggak enak. Saya telan. Ya fungsi saya begitu ya sudah. Jadi jangan dilihat orangnya, tapi dilihat fungsinya. Ya. Lalu di sini ada yang muncul yang selalu diomong-omongin orang ya. Omong-omongin orang ramai ya. Ramai setiap orang ngomong Adam Smith, ada yang disebut invisible hand. Orang menyebutnya Tuhan, enak aja. Baca dulu bukunya, bener nggak itu? Jangan ngawur ya komentarnya. Ya tapi nggak apa-apa. Namanya juga orang komentar ya bebas kok. Negara-negara bebas. Doktrin pasar bebas. Karena mesin tadi sudah berfungsi dengan baik, maka dia bergerak sesuai fungsinya. Nah kalau nggak tahu begini, maka dalam filsafat itu atau dalam teori ya, ada yang disebut kebaikan. Gunting ini disebut baik kalau dia apa? Ya kalau dia berguna untuk motong. Jadi kebaikan itu baik itu apa artinya? Berguna, itu aja, titik. Spidol ini disebut spidol baik apa? Kalau dia bisa nulis. Apalagi ya? Ya kacamata ya. Ini kacamata yang terdekat. Kacamata yang baik ini apa sih? Ya kalau dia bisa berfungsi. Jadi yang dilihat fungsinya. Nah, bagaimana kalau tidak berfungsi setelah mesin tadi kita ciptakan? Adam Smith mengatakan, laissez-faire. Biarkan itu terjadi. Diamin. Nah, kenapa bisa didiamin? Adam Smith menemukan dua teori nilai. Ini yang paling penting. Ada yang disebut nilai real. Yang kedua ada yang disebut nilai nominal. Nilai real itu apa? Nilai real adalah ketika Anda menghasilkan gunting ini. Gunting ini biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerja biaya berapa, biaya FOH-nya berapa. Lalu harga gunting ini setelah masuk pabrik harganya 5.000. Itu disebut nilai real. Nah, yang kedua, gunting ini produksinya tadi 5.000 ya. 5.000. Gunting sama dengan 5.000. Ini disebut nilai real pada benda ini. Disebut das dis ansi. Benda ini dinilai sebesar 5.000. Itu real, nyata kok. Kita bisa hitung. Bahan bakunya berapa, materialnya berapa, FOH-nya berapa. Nah, hitung namanya COGM itu. Kita kan diajarin dulu Akmen atau akuntansi biaya. Nah, yang kedua nilai nominalnya. Kita bisa jual ini. Bisa jual 10.000. Bisa jual 12.000. Bisa jual 20.000. Nah, itu disebut nilai nominal. Nilainya bisa dijual sampai 50.000 ini. Tapi nilai realnya ini 5.000. Nilai nominal itu ditentukan apa? Hukum demand supply. Mekanisme pasar disebut, demand dan supply. Nah, itu. Jadi Anda misalkan apa ya? Anda wisuda cum laude. Nah, itu nilai real. Anda IPK-nya 4,9999. Enggak ada 4, IPK-nya 4 ya. Ya itu nilai real. Tapi pas anak S1 ini nyambut kerja, lalu dia WA saya, Prof, saya udah 4 bulan nggak dapat kerja, padahal saya cum laude, gimana ya? Nah, itu nilai nominal. Ternyata nggak laku di pasar. Jadi antara nilai real dan nominal nggak sama loh ya. Paham ya teorinya ya? Oke, saya berhenti kalau udah paham. Ini saya jadi ngajarin Anda terlalu jauh, enggak lah. Itu ya tergantung pasar. Kayak ini ya. Kayak masker ini. Saya dibeli ini.
Dulu saya beli satu kotak 200.000, sekarang harganya cuma 20.000, satu kotak 30 di Indomaret. Itu kenapa? Ya karena ya harga produksinya ini paling berapa sih? Ya 10.000. Tapi karena orang nimbun awal COVID harganya jadi mana isi dompet yang nggak jadi deh 200.000 ya. Nah itu karena demand-nya tinggi, supply-nya rendah. Jadi demand supply, maka ada disebut equilibrium. Nah, Adam Smith percaya pada hukum equilibrium. Pada akhirnya dia akan mencari titik keseimbangan. Nah, bagi Anda yang sudah pacaran atau sudah pernah menikah, udah paham itu. Kalau kita pacaran awal itu demand supply-nya tinggi, lama-lama dia turun. Akhirnya kalau udah jadi suami istri, udah jadi aki-aki kayak orang tua saya, ya udah. Ya, sama-sama udah tidak berdaya begitu, ya cinta sejati yang muncul. Nah, itu yang disebut ideal. Dia kalau pertama itu cinta eros, lama-lama jadi cinta agape. Nah, lalu muncul teori tentang Tuhan di situ muncul kan. Lalu ada pembenaran iman. Ya udah orang beragama. Tapi saya nggak mau ngomong itu. Itu kira-kira ya. Jadi pada akhirnya menurut Invisible Hand ini ada keseimbangan antara yin dan yang. Yin yang itu kapan mengatur, kapan harus diam. Jadi kalau pacaran udah kelewat, nggak usah diatur, diamin aja. Ntar dia balik kok minta maaf. Gitu aja kan. Ngapain Anda marah? Diamin aja. Dia nggak WA ya balas lagi nggak WA. Kalau udah nggak bisa diatur, nanti dia akan baik. Akan muncul equilibrium baru. Nah itu Adam Smith seperti itu kira-kira. Atau Hegel menyebutnya diselesaikan dengan hukum akal dunia. Dunia ini punya akal sendiri. Universe itu alam. Jadi ini saya ingat ya kata-kata Tao ya. Tao itu hukum Tao ya. Hukum Tao itu mengatakan begini. Tao itu mengatakan alam itu tidak perlu buru-buru. Gak usah kau buru-buru alam. Pasti ada jadwalnya. Kalau udah waktunya ya nyampe dia. Kalau udah diatur semua nggak bisa, udah diam aja menurut Adam Smith. Nanti dia akan kembali ke keseimbangan. Jadi tahu itu mengatakan alam itu tidak usah terburu-buru, dia sudah ada jadwalnya. Ya, jadwalnya kalau Jawa itu maka beda dengan orang Barat atau orang sana. Dia punya hari 7, kalau Jawa kan punya hari 5 hari aja. Maka kalau Anda pergi ke Solo, Jogja itu ya ada pasar Kliwon, ya itu berarti jadwalnya hari Kliwon. Tapi sekarang udah enggak. Mau Kliwon mau apa ya tetap ada pasarnya. Kalau dulu enggak, era Mbah gua dulu enggak, era yang kangkung gua. Ini hari apa ya? Nah, ini pasar Kliwon, ya udah kita ini pasar Legi ya, kita pergi ke pasar Legi. Ya pasar Kliwon ini sepi, nggak ada orang jualan. Itu ada jadwalnya. Itu kenapa itu tanggal itu muncul? Ya karena meniru alam, lalu muncul hukum alam. Nah, seperti itulah maka saya sebut di situ sama dengan mekanisme self regulation. Alam itu bisa mengatur sendiri, ditambah natural system, lalu muncul akibat dua nilai real dan nominal, mencari keseimbangan. Lalu di sini muncul yang ideologi pasar bebas. Pasar itu bebas, nggak usah diatur. Pokoknya dia berdasarkan dua ketetapan itu, yaitu ketetapan nilai real dan ketetapan demand supply. Udah, itulah disebut free market menurut Adam Smith. Pemerintah hanya nggak boleh banyak buat aturan. Kalau semakin banyak aturan, semakin kacau. Maka kalau tarik pajak gede-gede, kacau ini negara. Kalau Anda tarik pajak gede, modal itu lari ke negara lain yang pajaknya kecil. Orang kaya begitu. Nanti kalau pajaknya turun, balik lagi ke sini modalnya. Sama aja pemerintah naikin tarif listrik di Jawa. Ya industrinya pindah ke negara lain yang lebih murah. Itu hukum ekonomi, pasti begitu. Maka tugas utama pemerintah itu apa? Menciptakan stabilitas keamanan, aman, damai, dan adil. Maka ekonomi menurut Adam Smith tidak boleh terjadi monopoli hak khusus. Suap, sogok, KKN. Jadi kalau perusahaan yang juga ke pemerintah, dia diberikan hak khusus untuk memproduksi produk X. Nah itu yang nggak boleh. Pemerintah itu mengatur
hal-hal yang merusak pasar. Pasar itu pasti akan jalan dengan sendirinya. Ada hukum alam yang disebut dengan law of nature. Kalau ini diikuti, maka pada halaman berikutnya, Adam Smith di salah satu topiknya mengatakan ada disebut mercantilism, yaitu cita-cita global negara menguasai negara lain untuk dominasi ekonomi, cita-cita laba. Cita-cita laba itu kalau tercapai melalui pasar bebas, karena ada nilai real dan nilai nominal. Ya contohnya misalkan POC menjajah Indonesia itu kan sebenarnya cita-cita laba. Cita-cita laba untuk mengumpul emas dan kekayaan dan perak ya. Nah dengan demikian doktrin pasar bebas itu adalah ideologi yang membiarkan apapun yang terjadi setelah sistem ekonomi itu diatur dengan hukum keseimbangan. Sebagai ideologi kapitalisme, profit competition, private ownership, proses mekanisme pasar, kata kompetisi dihasilkan dengan asumsi bahwa sumber daya alam ini adalah diberikan kepada siapapun secara bebas, tergantung Anda memanfaatkan. Maka lakukan inovasi. Jangan membuat banyak aturan. Lalu kemudian dikembangkan melalui Rostow State of Economic Growth. Jadi kalau Anda lihat hukum Rostow itu dikembangkan dari hukum dari pemikiran Adam Smith. Jadi kompetisi itu bagaimana diterangin? Itu mengambil teori pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh Darwinisme. Jadi ada buku sebenarnya, Darwinisme on Economic and Sociology. Sosiologi Darwin. Darwin itu jangan Anda mengatakan wah itu manusia turunan kera Pak. Boten, enggak ngono, enggak begitu, bukan, jauh. Yang dimaksud Darwinisme sosial itu bahwa perusahaan yang bisa survive syaratnya satu, dia memiliki kemampuan bersaing. Maka dinosaurus itu punah, itu dicurigai karena dia nggak mampu beradaptasi, daya adaptasi dan inovasi. Ya kita lihat aja, Nokia kan udah almarhum Nokia ya, almarhum BlackBerry. Kenapa? Ya karena dia tidak survive. Bisnis itu persaingan. Biarkan orang bersaing sebebasnya, sepanjang tidak melanggar hukum moral, hukum apa. Jadi prinsip bisnis itu kompetisi, karena kalau dengan kompetisi akan tercipta efisiensi. Efisiensi tercipta karena adanya pembagian kerja sesuai sistem mesin mekanik. Lalu ini ada kata-kata paling bawah, negara itu diasosiasikan sebagaimana individu, itu asumsinya. Jadi kita ini adalah negara, sama dengan negara, ada fungsi tangan, fungsi mata, fungsi telinga, fungsi hidung, ya ada panca indera, sama seperti negara. Maka negara yang sehat, itu pertama sehat jasmaninya, akalnya juga sehat, dikembangkan berakal sehat, dan nggak punya utang. Jadi kalau negara udah punya utang, udah kacau itu. Ya mungkin boleh punya utang, tapi ojo ake-ake, uangnya gitu. Kalau banyak utang ya repot. Nah, terakhir, halaman terakhir, kesimpulan. Apa itu sebenarnya siklus esensi akhir kesimpulan kuliah hari ini ya, pas 1 jam ya. Itu pertama pembagian kerja. Dengan ada pembagian kerja, maka akan terjadi produktivitas. Kalau produktivitas naik, maka naiknya output supply. Kalau output supply demand naik, maka gaji dan upah naik, pajak juga naik. Nomor 4 ya. Nah kalau pajak naik, maka pendapatan per keluarga naik. Semua anak bisa sekolah dengan tinggi, giginya cukup. Kenapa? Karena gajinya naik, pendapatannya naik, gajinya naik. Maka konsumsi dan tabungan investasi juga naik. Kalau tabungan dan investasi naik, maka tercipta nomor 7. Wealth of nation. Kalau wealth of nation tercipta, itu karena ada akumulasi modal. Akumulasi modal itu diperoleh melalui pembagian kerja. Itulah dan seterusnya. Itu disebut progress of economic. Lalu muncul menjadi hukum keseimbangan ekonomi di bawah. Keseimbangan ekonomi terbuka. Itu hukum-hukum yang sudah ada. Kesimpulannya, kinerja ekonomi meniru hukum alam. Yang dilihat adalah fungsi pembagian kerja. Jika belum maksimal, maka biarkan alam yang menyelesaikan.
Alam yang menyelesaikan dalam artian karena di alam ini berlaku hukum-hukum yang disebut gaya massa kali percepatan. Itu dari Newton. Ini disebut ekonomi cycle. Lalu Anda lihat itu. Kalau pembagian kerjanya bagus, produktivitas akan tinggi. Tentu dengan teknologi dan mesin. Kalau teknologi dan mesin pembagian kerjanya bagus, ya tergantung sekali lagi. Ini pembagian kerjanya, pembagian ngerjain bajai apa ngerjain Ferrari apa Mercy. Itu aja, saya balik lagi ke sana ya. Jangan lupa ya. Ini tergantung model Mercy atau model Ferrari atau model bajai. Kalau model bajai ya gajinya juga gaji tukang bajai berapa sih? Pabrik bajai nggak tahu saya. Ya produktivitasnya tinggi. Kalau produktivitasnya tinggi, maka output supply naik. Kalau output supply naik, maka gajinya orang sugih banyak. Kalau gajinya naik, maka pendapatan keluarga naik. Kalau pendapatan keluarga naik, konsumsinya akan naik. Ini disebut multiplier effect. Kalau multiplier efeknya terjadi, tabungan, konsumsi, investasi naik, maka terjadi nomor 7 wealth of nation. Wealth of nation itu mengukurnya pakai GDP atau PN, pendapatan nasional. Pendapatan nasional hukumnya adalah Y sama dengan konsumsi, investasi, ekspor, mini impor. Nah, itu keseimbangan. Keseimbangan itu terjadi akibat akumulasi 4 modal sektor. Itu disebut daya globalisasi yang masuk dalam teori perpajakan dan perdagangan internasional. Itu diawali dari division of labor. Nah, itu kesimpulan kuliahnya ya. Mantap kan? Mantap. Nah, ini namanya mekanisme ekonomi. Saudara sekalian ya, ini jam 09.00 kurang 8 menit ya, pas sejam ya. Saya rasa itu dari saya, silakan kalau ada yang ditanya, kalau enggak ya saya kasih kuliah kapan saya moodnya aja. Ya. Jadi kalau ada saya udah batinkan berminggu-minggu ya saya renungin, ya ini perlu saya sampaikan ya. Kita kuliah ya. Begitu saja ya dari saya, silakan kalau ada yang ditanya, kalau enggak ya kita makan malam, saya belum makan nih. Terima kasih. Monggo kalau ada yang ditanya. Monggo kalau ada yang ditanya. Izin bertanya, Prof. Monggo. Terkait yang slide terakhir. Ya. Nomor 7 dan nomor 8 itu kenapa nomor Wealth of Nation itu bukan justru nomor 8 gitu, Prof? Maksudnya bukannya Wealth of Nation itu menjadi tujuan akhir semacam itu. Jadi nomor 7-nya misal akumulasi 4 sektor dulu, nomor 8-nya baru Wealth of Nation gitu, Prof. Aduh, ini Pak Abid ini pura-pura ini. Kalau saya tanya dulu telur apa ayam, itu aja dah. Saya balikin lagi dulu. Ya, itu harus ke rumah makan Padang dulu, Prof. Yang itu benar ya. Pokoknya tujuannya ngonotok, wes. Ya. Apakah Kurawa atau Pandawa duluan ya monggo, Mas. Atau Sengkuni ya sama aja. Pokoknya ada dialektik aja. J. Ya nggak apa-apa, Anda boleh bolak-balik ya. Pokoknya kira-kira seperti itu siklus. Ini juga saya bikin sendiri kok ya, belum tentu benar ya. Terima kasih kritiknya. Tapi tujuannya seperti itu ya. baik, Tersuwun sangat, Mas. J, Pak. Ya nanti kalau bikin TB2 ya seperti ini ya, ada teori-teorinya, ada komentar ya. Itu bagus sekali ya, melatih berpikir ya. Kan kalau kita belajar itu kan ya memang panggilan dari Gusti Allah, kan wajib kita belajar ya. Sinau bareng kok. Saya juga belum tentu tahu semua kok. Tapi ini saya lihat nilainya bagus semua ya. TB-nya luar biasa menurut saya. Paling bagus kelas ini. Kalau kelas sebelahnya itu saya harus WA penasehat rohani saya untuk doain sebelum saya periksa. Kalau Anda kan udah nggak perlu lagi ya, mandiri ya. Iya, saya harus WA penasehat rohani saya. Tolong ini gimana kalau seperti ini kasusnya sebelum saya periksa. Ya, tapi kalau kelas ini sangat tertib ya, luar biasa Anda menurut saya. Nah, tersuwun sangat ya. Ya mungkin karmanya baik, jadi sama-sama baik ya. Kalau menurut hukum alam begitu ya. Jadi kita ini satu ya, satu. Hukum-hukum itu satu.
Oke teman-teman, salam hormat. Terima kasih kepada semua. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Semoga kita sehat semua. Tetap semangat. Saya akhiri. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.